Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang nasik dan mansuk dengan saya Fanda Syaidah Adia Putri dengan NIM 211240025 dan saya Rodi Wulandari dengan NIM 211240013 yang dari nasik dan mansuk. Secara lughawi, nasik mansuk itu terdiri dari dua kata, yakni nas dan mansuk. Kata ini berasal dari bahasa Arab. Nas yang memiliki makna menghapus, sedangkan kata mansuk itu bermakna yang dinasik. Mansuk juga dapat diartikan sebagai ayat yang direvisi, sedangkan nasik adalah ayat yang merevisi. Definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Imam Az-Zarqi. Nas itu bermakna dua. Yang pertama, nas bermakna izala al-syai'i wal al-irfan, artinya menghapus sesuatu dan menghilangkannya. Yang kedua, nas bermakna nakil al-syai'i wa tahwiluhu ma'a baqaihi fi nafsihi, artinya menyalin sesuatu dan memindahkannya aslinya tetap masih. Sedangkan menurut Syekh Abdul Wahab Qolaf, nasik menurut ahli pakar ushul fikih adalah membatalkan pengamalan satu hukum syura dengan menggunakan dalil yang datang kemudian. Nah, selanjutnya ada macam-macam nasik. Macam-macam nasik dan mansuk itu dari segi yang menasik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 240. Yang artinya orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah selama iddahnya sampai 1 tahun. Nah, kemudian ayat tersebut dinasikkan dengan surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka istri-istrinya itu menunggu dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua ada nasak hadis dengan Al-Quran. Contohnya, nasik dalam permasalahan arah kiblat umat Islam. Pada awal masa Islam, arah kiblat umat Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan hadis fi'li. Kemudian hadis tersebut dinasikkan dengan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat ke-114. Ketiga, nasik hadis dengan hadis. Sebagai contoh, yang mana artinya yaitu dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kalian. Kemudian ada macam-macam mansuk, di mana macam-macam nasik mansuk dari segi yang dinasik adalah sebagai berikut. Pertama, nasyakut tilawah wal hukmi, yaitu menasik bacaan Al-Quran sekaligus hukum yang dikandung dalam ayat yang dinasik. Contohnya yaitu ayat yang menjelaskan mahram sepersusuan. Ayat tentang ini pertama kali turun ialah 10 kali susuan. Tapi ayat ini dinasik hukum dan tilawahnya atau teks dengan 5 susuan. Kedua, nasyikul hukmi faqat wa tilawatuhu sabitun fil Quran, yaitu ayat yang dinasik atau dihapuskan hanya hukumnya saja, sedangkan teks dan ayatnya masih ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh dalam Quran surat Al-Anfal ayat 65. Kemudian ayat tersebut dinasikkan dengan ayat Quran surat Al-Anfal ayat 66. Nasykut tilawah la hukmi, yaitu ayat yang dinasik hanya bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contohnya ialah laki-laki dan perempuan tua apabila berzina, maka rajamlah keduanya. Dan Allah itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Ayat ini dahulu pada masa awal Islam sempat tertera dalam Al-Quran. Namun ayat tersebut dinasik dengan Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Karena dinasik dalam ayat ini adalah tilawah atau teks, maka teks ayat ini juga dihapus dalam Al-Quran. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.